Salah satu seniman yang leluasa menjelajahi berbagai medium seni adalah Ong Hariwahyu. Tak hanya menjadi perupa yang menghasilkan karya personal, namun ia juga berkreasi, membuat cover buku, serta terlibat dalam produksi film dan teater. Pria yang akrab disapa Mas Ong ini adalah seorang visual artis Indonesia, seorang art director, dan juga seorang penggerak seni komunitas. Semua peran tersebut dilakoninya dengan filosofi bahwa seni harus bersifat organik, sehingga seni harus terus hidup dan berkembang. Ong Hariwahyu lahir pada tanggal 22 Desember 1958 di Madiun, Jawa Timur. Tertarik dengan seni rupa sejak kanak-kanak dan sering mengikuti lomba menggambar. Walaupun sempat dilarang orang tuanya untuk terjun mendalami dunia seni, kecintaan Ong tak bisa terhalangi lagi. Minatnya terhadap seni pun kian bertumbuh, terlebih seni rupa. Ya, saya itu sejak kecil memang seneng gambar ya. Jadi sejak TK itu aku udah seneng gambar lah. TK, SD, SMP ya sering, kalau dulu itu mesti dikon melu lomba gambar gitu. Ya sok juara, sok kalah. Artinya sejak kecil memang dunia saya memang senang gambar, ngelukis. Akhirnya setelah saya tamat sekolah dari SMA, saya di Jawa Timur, terus saya daftar di ASRI di Jogja. Nah, disitulah mulai sepertinya saya harus serius di dalam dunia seni gitu. Jadi dari awalnya dari situ, dan saya mendapat beberapa pengetahuan dasar tentang seni itu apa, sampai menggambar itu seperti apa, kayak gitu. Jadi saya mendapat banyak dari pendidikan di Sekolah Tinggi Seni Rupa ASRI waktu di Jogja. Itu tahun 80 saya masuk di ASRI. Nah, dari sekolah seni itu akhirnya saya banyak menemukan komunitas, banyak menemukan teman. Nah, di samping saya belajar seni di dalam kampus atau di dalam sekolah secara formal, saya juga belajar kesenian di luar kampus. Artinya saya bergabung dengan beberapa komunitas yang ada di Jogja, teman-teman seniman di luar kampus. Misalnya saya bergabung dengan teman-teman di UGM waktu itu ya, ada di Gelanggang, di situ ada Pak Umar Kayam, ada sebenarnya saya bergabung itu ngangsu kawruh tentang kebudayaan ki kepiye. Lantas saya berteman dengan teman-teman teater. Baik waktu itu masih saya berteman dengan ikut nimbrung dengan Cak Nun, dengan teater Gandrik, terus dengan teman-teman musik kayak gitu. Jadi saya harus banyak bergaul di luar sekolahan itu, karena itu yang menurut saya ada nilai tambah. Karena banyak pengetahuan atau pelajaran atau pengalaman yang tidak saya dapat dari sekolah seni, tapi saya mendapatkan dari hubungan-hubungan sosial saya di luar itu. Akhirnya saya bisa bertemu dengan teman-teman penerbitan, dengan teman-teman buku, teman-teman arsitek, teman-teman sastra. Sebenarnya kan aku wong seni rupa, tapi saya juga bergaul dengan teman sastra, teman arsitek, berbagai macam teman deh. Saya harus bergaul di situ, itu yang akhirnya menambah pengetahuan, pengalaman tentang disiplin ilmu yang lain di luar seni gitu. Ternyata itu sangat berguna untuk menambah ide-ide kreativitas dalam dunia seni. Bermodal rasa suka dan kemampuan yang terpendam pada dirinya,
Ong Hariwahyu berhasil mewujudkan impian-impiannya di dunia seni rupa. Meski untuk itu ia harus meninggalkan bangku kuliahnya untuk terus mengejar mimpi-mimpinya. Di sisi lain, Ong menyadari bahwa pelajaran hidupnya tidak hanya didapatkan secara formal. Pengetahuan dan keterampilan bisa ia dapatkan langsung dari masyarakat dan lingkungannya dengan cara serawung. Kesukaannya serawung dengan masyarakat itulah yang membuat Ong sangat dikenal oleh banyak orang. Apalagi sebagai penggerak seni komunitas, Ong mampu mendorong warga sekitar untuk membuat festival Kampung Seni Nitip Rayan. Sampai saat ini, Kampung Nitip Rayan dikenal sebagai Kampung Seni. Nah, ini itu dulu kolam pemancingan. Jadi dulu itu saya punya usaha kolam ikan lah. Tapi sebenarnya itu bukan bisnisnya tipis banget, tapi fungsinya dulu untuk ngelumpukne warga itu, untuk seneng-seneng mancing sambil ngobrol, ngerasani kampungnya itu. Jadi ini kolam ikan sampai di sana sih dulu. Jadi fungsinya itu untuk ngobrol sama warga, kira-kira kita mau bikin acara apa. Nah, juga ada panggung kecil ini yang sebenarnya untuk aktivitas dulu. Kalau anak-anak menari, latihan tari itu di sini, baca puisi itu di sini. Nah, ini masih berfungsi sampai sekarang. Jadi warung ini itu kalau kadang bikin event seni, kolaborasi antara warung sama seniman-seniman. Jadi banyak seniman-seniman kemarin yang anak teater, anak musik itu pentas di panggung ini. Jadi ruang ini dulu itu bentuk arsitekturnya adalah limasan, rumah kampung itu yang dulu angkringan. Nah, di ruang angkringan inilah dulu pertama-tama kami merencanakan untuk bikin festival Desa Nitip Rayan itu. Rapatnya, ngumpulnya di angkringan ini. Jadi kita sambil wedangan, santai itu ngobrol tentang kampung, kira-kira mau bikin acara apa, terus potensi apa yang ada di kampung. Itu dulu di ruang ini. Nah, maka di sini masih ada ini bekas-bekas, masih ada panggung kecil, masih ada rumah. Ini rumah rumah panjang gitu ya, yang sering juga untuk kumpul orang-orang di kampung sini. Dan dulu pentasnya di belakang sana, di sawah-sawah sana. Dan ini masih bekas kolam. Jadi dulu ada angkringan, ada kolam ikan, kolam pemancingan. Jadi dulu kalau saya mau mengadakan acara itu rapatnya tidak formal. Jadi kalau orang kampung itu rapat formal pasti nggak jadilah. Banyak basa-basinya di depan. Tapi ketika kita sambil mancing, sambil wedangan itu mereka akan mengutarakan ide-idenya, tidak akan sungkan-sungkan, tidak akan malu. Jadi dia menjadi berani gitu. Tapi ketika rapatnya sudah formal, itu pasti dia akan canggung ya, menjadi formal. Maka saya membuat ruang-ruang yang unformal, yang tidak formal untuk mengumpulkan warga di sini ngobrol supaya untuk menggagas kampungnya mau diapakan atau mau bikin apa gitu. Pada tahun 2007, Ong Hariwahyu mempunyai gagasan untuk menciptakan kegiatan yang melibatkan masyarakat yang lebih luas, yang ia beri nama Pasar Kangen Jogja. Pasar Kangen Jogja tersebut menampilkan kuliner-kuliner Nusantara tempo dulu. Hingga kini Pasar Kangen terus berkembang dan menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk mendapatkan romantisme tempo dulu melalui kuliner yang digelar oleh masyarakat Yogyakarta.
Saya hidup di Niti Prayan, banyak masyarakat seni di sini. Maka kami bergabung untuk membuat sebuah festival seni di Niti Prayan. Artinya saya memanfaatkan pengetahuan saya yang saya dapat dari mana-mana itu untuk membuat pemberdayaan masyarakat tentang seni. Jadi seni bukan satu tujuan, tapi seni sebagai medianya. Yaitu media pemberdayaan masyarakat itu bagaimana masyarakat tergerak rasa toleransinya, rasa kepercayaan dirinya melalui seni. Itu saya praktekkan di kampung saya di Niti Prayan. Itu sudah berjalan setiap tahun. Dulu ada di Niti Prayan ada festival seni desa kayak gitu. Lantas di luaran itu saya juga banyak. Saya juga keliling kota-kota dulu di Pacitan, di Ponorogo, di kota-kota kecil itu juga bikin pemberdayaan dalam bidang kesenian. Jadi saya menggunakan disiplin ilmu seni saya sebagai media untuk pemberdayaan masyarakat, penyadaran tentang masyarakat, ngajari bocah cilik gambar, ngajari ibu-ibu untuk berkesenian kayak begitu. Lantas yang beberapa akhir-akhir ini saya bikin pasar kangen. Jadi semua aktivitas-aktivitas itu saya pikir melalui disiplin seni. Kayak pasar kangen misalkan. Seni ini neng di, ya memang secara wujud kesenian kan tidak harus terwujud, tapi bagaimana konsep berkesenian. Jadi saya memperjuangkan tentang panganan lokal. Itu sebenarnya pemikiran seni, bukan pemikiran bisnis. Kalau sekarang pasar kangen laku, gede, terus rame, iya. Tapi konsep dasar itu awalnya dari saya mempertahankan makanan-makanan lokal kita yang sekarang sudah hampir hilang gitu. Karena apa? Makanan tradisi itu menurut saya itu adalah sebuah kebudayaan. Jadi kuliner itu kebudayaan. Kita bayangkan kalau misalkan diam-diam kita tidak selalu makan tempe aja, tempe kita hilangkan aja, itu kita rugi besar. Diam-diam tempe diklaim oleh negara tetangga kan kita juga nggak rela, itu milik kita diklaim, karena tempe adalah kebudayaan. Di mana kebudayaannya? Mengolah tempe, membuat tempe itu ada teknologinya, ada budayanya. Dan lagian makanan-makanan itu kan juga kadang ada ritualnya. Misalnya seperti apem. Apem itu muncul ketika upacara adat. Ini kan sebuah kebudayaan. Coba kita bayangkan kalau hal-hal yang kayak gitu hilang. Kita terus milik kita yang sejak dulu ada, tiba-tiba sekarang hilang, kan kerugian kita akan besar banget. Contoh misalkan kayak getuk. Getuk itu mata rantainya kan panjang. Getuk ketika tidak ada ketela, tidak ada getuk. Ketika tidak ada petani ketela, tidak ada ketela. Ketika tidak ada lahan atau orang yang mempunyai lahan untuk menanam ketela, maka tidak ada ketela. Ketika tidak ada lahannya, tidak ada ketela, maka getuk itu akan hilang. Berarti udah mata rantai berapa, mata rantai ekonomi, mata rantai kebudayaannya akan banyak yang hilang gitu. Nah ini kan kerugian besar kalau itu hilang. Kalau kita misalkan selalu mengkonsumsi makanan-makanan dari luar, maka ketika muncul pasar kangen, salah satu konsep utamanya adalah mempertahankan pangan lokal, jadi ketahanan pangan gitu. Meskipun kita tidak anti makanan luar, pastilah dengan dunia yang sudah serba cepat, dunia digital ini pasti semua pengaruh-pengaruh luar itu ada, tapi bagaimana makanan lokal itu bisa bersanding bersamaan dengan makanan-makanan yang lain. Nah, contoh kan yang aneh misalkan black coffee. Kita pesan, wah kita minum black coffee harganya 20.000. Ini nek kopi temi 5.000 ya. Kan podo-podo kopi ini saja. Ini cuma istilahnya, kono bahasa Inggris, kini bahasa daerah, bahasa lokal itu nilainya semakin rendah. Kan tidak. Nah, saya nggak terima kayak begitu. Harus sama, supaya kita sebagai bangsa itu punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa saya itu ada loh. Bukan kamu aja loh, saya itu ada loh. Saya itu punya adab, saya itu punya kekayaan. Artinya kekayaan kebudayaan punya loh gitu. Maka pasar kangen itu juga bagaimana kita menjadi bangsa yang bukan bangsa yang inferior.
Ong telah banyak menghasilkan karya dalam karirnya. Karya-karyanya kebanyakan berupa desain grafis. Hingga sekarang, Ong telah memproduksi lebih dari 1.000 sampul buku. Salah satu yang cukup terkenal yaitu sampul buku Gadis Pantai, karya sastrawan Pramudia Anantatur. Selain desain grafis, Ong juga terlibat sebagai art director atau penata artistik dalam produksi film dan pentas teater. Keterlibatan Ong dalam dunia film dan teater tersebut tak lepas dari seserawungan yang ia lakukan dengan para seniman dari dua bidang tersebut. Film-film yang pernah ditanganinya sebagai penata artistik diantaranya film Tajuk, Sri, Habibie dan Ainun, Sugio, dan Daun di Atas Bantal. Saya nggak tahu persis, tapi memang kayak seperti panggilan hidup saya harus di dunia seni ya. Di tujuannya untuk apa ya? Saya kira ya saya hidup di dalam dunia seni, artinya saya bagaimana kesenian saya bisa menghidupi secara ekonomi, secara batin itu dalam dunia kehidupan saya gitu. Ya terbukti ketika saya banyak bergaul dengan teman-teman, ternyata banyak kesenian-kesenian yang saya lakukan gitu. Tidak hanya dalam dunia seni rupa, tapi dunia desain, grafik desain, dalam dunia film, dalam dunia teater, saya melakukan itu. Ya karena saya mengembangkan hubungan-hubungan sosial saya dengan teman-teman dari berbagai macam disiplin ilmu gitu. Ilmu film, ilmu desain, teater itu saya pelajari. Jadi saya tidak terkungkung dalam satu disiplin ilmu seni satu bidang saja. Ya ternyata setelah saya lakukan ternyata memang dalam dunia kesenian itu luas dan seni itu adalah pemikiran, bukan seni lukis, seni ini bukan. Kalau ada seni lukis, ada seni film, seni teater, seni musik itu outputnya, hasil keluaran dari pemikiran kesenian itu. Nah, saya melakukan itu. Jadi saya punya pemikiran kesenian, entah nanti itu akan digunakan untuk film atau digunakan untuk teater atau digunakan untuk musik, itu nanti terserah outputnya mau kemana gitu. Ya pertama saya waktu tahun 80-an ya, saya bergabung dengan teman-teman literasi, teman-teman buku di Jogja. Kebetulan saya di dunia seni rupa, kalau saya suruh nulis saya tidak bisa nulis. Tapi saya bisanya cuma gambar. Pertama saya bikin sampul-sampul buku di Jogja itu. Ya akhirnya keterusan saya menjadi sebagai graphic designer untuk sampul-sampul buku. Beberapa penerbit di Jogja tahun 80, 90 sampai 2000 bahkan sampai sekarang ya. Itu saya masuk di dunia itu. Jadi sebenarnya juga tidak hanya di Jogja, teman-teman penerbit Jakarta kayak gitu juga sering menggunakan jasa saya untuk membuat sampul buku dan beberapa desain-desain grafis dalam katalog pameran, juga periklanan. Saya mengerjakan itu dalam dunia grafik desain. Dalam dunia film, saya bergaul dengan teman-teman film, akhirnya saya bisa masuk dalam sesuai bidang saya bukan seorang sutradara, tapi saya lebih pada dunia visual. Saya masuk dalam art director. Jadi saya masuk dalam dunia art directing sebagai art director. Di teater juga pasti bidangnya soal panggung. Saya bukan main teater, saya nggak bisa, tapi soal panggung, soal visual artnya kayak gitu. Nah, beberapa semua bidang-bidang itu saya jelajahi. Gitu. Jadi saya pikir itu untuk menambah pengetahuan saya, pengalaman saya. Ternyata banyak fungsinya gitu. Jadi saya sebagai graphic designer itu banyak mengajarkan sampul-sampul buku untuk penerbit-penerbit di Jogja maupun di luar Jogja seperti Jakarta dan sebagainya. Dan salah dari sekian cover buku yang saya bikin, saya pengagum Pramudia Anantatur. Jadi saya bikin bikin banyak cover-cover buku untuk
Pramudia, diantaranya adalah Anak Semua Bangsa dan tetraloginya Pram, itu ada Bumi Manusia dan sebagainya gitu. Jadi saya kira ini juga Pramudia adalah menginspirasi saya atas gagasan-gagasan untuk seni visual. Jadi saya hidup mengalami dua era. Pada saat era analog, saya mengalami itu dalam dunia grafik desain, yaitu waktu itu sistemnya masih manual, belum seperti sekarang ya. Jadi semua masih dibuat dengan tangan, dengan semua masih manual. Nah, sekarang saya mengalami dalam dunia digital, dalam dunia desain grafis. Maka banyak ekspresi-ekspresi seni visual saya sekarang saya menggunakan teknologi digital, yang itu sebenarnya lebih memudahkan. Problemnya dulu dari analog ke digital itu ya pasti belajar lah, kepontal-pontal. Artinya bagaimana dalam analog masuk ke digital itu, waktu itu ya saya sangat berat sekali, tapi saya berusaha belajar. Ternyata ya logikanya adalah ketika ada dunia digital itu tentunya harus lebih mudah. Dengan adanya teknologi modern, artinya kita harus lebih mudah untuk mengerjakannya. Maka saya harus belajar dalam teknologi digital, dan saya sekarang masuk dalam digital, maka semua ekspresi karya seni saya lebih banyak ke dunia digital. Pada akhirnya, Ong Hariwahyu mengakui bahwa pengalaman menimba ilmu di Yogyakarta, termasuk bertemu dengan teman-teman seniman dan serawung dengan warga, telah memperkaya kreativitasnya. Baginya seni rupa adalah sebuah dunia yang menawarkan kebebasan berimajinasi. Ong menyadari bahwa seni bukanlah soal bentuk, melainkan tentang cara berpikir. Untuk itu, Ong Hariwahyu selalu mencoba untuk berpikir bagaimana menyenangkan orang dengan cara artistik.